Sejarah dan jenis-jenis bank. Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan De Bank van Lening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Seiring perjalannya, De Bank van Lening tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya pada tanggal 1 September 1752 didirikan De Bank Corenten Bank van Lening. Namun De Bank Corenten Bank van Lening juga tidak berhasil beroperasi dengan baik, yang berakhir dengan kebangkrutan. Bank Belanda berhasil berkembang dan menjadi cikal Bank Sentral Indonesia adalah Javaska Bank. De Javaska Bank didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada De Javaska Bank untuk mengeluarkan uang yang mana pengedar uangnya ditangani oleh pemerintahnya sendiri. Sejak saat itu, De Javaska Bank dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi. Meski belum menjadi bank sentral secara penuh, De Javaska Bank memiliki fungsi sebagai bank untuk pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan De Javaska Bank hanya menjalankan beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Beberapa tugas yang dijalankan oleh De Javaska Bank antara lain, yang pertama, mendiskonto wesel dan seurat utang jangka pendek. Yang kedua, mengeluarkan uang kertas. Yang ketiga, menjadi kasir pemerintah. Yang keempat, menyimpan dana devisa. Dan yang kelima, menjadi pusat keliling. Setelah Indonesia merdeka, De Javaska Bank mulai beroperasi kembali dan berfungsi sebagai bank sentral, dan sekutu berhasil mengalahkan Jepang. Akhirnya bank-bank Belanda dan bank-bank asing kembali beroperasi. Pada tanggal 2 Januari 1946, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin pembukaan kembali bank Belanda yang ada di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1953, untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya, ditetapkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 1953. Undang-undang tersebut dikeluarkan karena mengingat bahwa De Javaska Bank masih berbadan hukum sebagai perseroan terbatas dan belum bisa leluasa dalam menerapkan kebijakan perekonomian. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia meresmikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sempat berhenti beroperasi, namun bank tersebut beroperasi kembali setelah dibentuknya Perjanjian Renville. Jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank menurut kegiatan usahanya. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor-impor. Apabila hingga sampai saat ini terdapat bank dengan nama depan bank pembangunan atau bank tabungan dan lain-lain, maka istilah tersebut hanyalah sekedar nama dan bukan menunjukkan kelompok bank tertentu. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Ayat 2 Pasal 5 bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, sehingga meskipun jenisnya dibatasi hanya bank umum dan DPR, bank umum bisa saja berspesialisasi pada penyederhanaan jenis bank ini. Diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing tanpa harus
direpotkan dengan perizinan tambahan. A. Bank umum. Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang B. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, jenis bank menurut bentuk badan usaha. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki warga Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Indonesia. Pemerintah daerah atau dimiliki bersama di antara ketiganya. Bank umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya perseroan terbesar sangat dimungkinkan mengalami perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan ini terutama karena bank umum dan BPR hanya bentuk hukumnya perseroan. Terbatas dapat menerbitkan saham meskipun hanya saham atas nama. Khusus untuk bank umum dapat menjual sahamnya melalui emisi saham di bursa efek. Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama agar Bank Indonesia dapat memonitor perubahan kepemilikan bank. Meskipun kepemilikan sangat mungkin terjadi dengan cara jual saham di bursa efek. Yang ketiga, jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktor BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan seperti A. Bank umum dan B. Bank Perkreditan Rakyat. Saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul dengan kredit bank. Apa sih yang dimaksud dengan kredit bank? Di sini kita memasuki materi yang pertama, deskripsi atau mata kuliah. Di dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian sama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan proses usaha debitur. Di sini kita juga akan membahas pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian kredit, yang kedua, unsur-unsur pemberian kredit, dan yang ketiga, prinsip-prinsip pemberian kredit, keempat, tujuan kredit dan fungsi kredit, dan yang kelima, jenis-jenis kredit, keenam, jaminan kredit, dan ketujuh, prosedur pemberian kredit, dan yang kedelapan, resiko kredit. Di sini kita memasuki pembahasan tentang kredit bank. Pengertian kredit. Menurut istilah, kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu krider yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Latin, kredit itu kreditum yang berarti kepercayaan terhadap kebenaran. Pengertian kredit menurut Kazmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan pengertian kredit menurut Ismail, kredit merupakan penyaluran dan dari pihak sepemilik dana kepada bank yang memerlukan dana. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Tahun
1998 nomor 10 adalah sebagai berikut. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bunga. Nah, di sini kita memasuki unsur-unsur pemberian kredit. Apa sih unsur-unsur pemberian kredit? Menurut Kasmir, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut antara lain. Yang pertama, kepercayaan, yang kedua, kesepakatan, yang ketiga, jangka waktu, yang keempat, resiko, yang kelima, balas jasa. Nah, di sini dari uraian di atas dapat dijelaskan kepercayaan itu apa? Kepercayaan yang merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, apa itu? Kesepakatan. Kesepakatan menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu kesepakatan atau persetujuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu itu merupakan batas waktu waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan yang keempat, resiko. Akibat adanya tanggung jawab dalam pengembalian kredit, maka kredit terdapat resiko yang akan muncul sepanjang jarak antara pembelian kredit dan pelunasannya. Semakin panjang masa kredit, maka semakin besar resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank. Dan yang kelima itu balas jasa. Apa sih yang dimaksud balas jasa? Di sini adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit yang sering kita kenal sebagai bunga kredit. Balas jasa ini keuntungan atas pemberian suatu kredit yang sering kita kenal sebagai bunga kredit. Balas jasa ini merupakan pendapatan atau keuntungan pihak bank. Dan di sini kita memasuki prinsip-prinsip pemberian kredit. Menurut Kasmir, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar. Hal ini dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter, yang kedua, kapasital, yang keempat, kondisional, yang kedua, kolateral. Yang kedua, capacity, belum disebut. Dan yang dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu karakter. Apa sih yang dimaksud dengan karakter? Karakter merupakan suatu sifat atau watak seseorang. Itu tentang karakter, merupakan suatu sifat watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Yang kedua yaitu capacity, untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dan yang ketiga, kapasital, untuk mengetahui dan melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak bisa dilihat dari laporan keuangannya. Dan yang keempat itu condition, atau yang disebut kondisi dalam memiliki kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu kolateral. Yang disebut kolateral itu merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keasliannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin. Sedangkan menurut Kasmir, penilaian kredit dengan metode analisis 7P itu ada sebagai berikut. Yang pertama itu personality, yang kedua party, yang ketiga purpose, yang keempat prospek, yang kelima payment, dan keenam profitability, dan ketujuh protection. Ya, dari uraian di atas dapat dijelaskan personal itu yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut. Dan yang kedua, party, yaitu menggolongkan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Yang ketiga, purpose, yaitu mengetahui tentang tujuan nasabah. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Dan yang keempat yaitu prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Nah, yang kelima, payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Nah, yang keenam, profitability,
untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan, pendapat perlindungan yang diberikan debitur berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Di sini kita memasuki tujuan kredit dan fungsi kredit. Yang pertama, memberikan suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Mencari keuntungan, yang pertama, mesti suatu bank juga pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Yang pertama, mencari keuntungan. Setiap bank pasti mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Yang pertama, tujuan utama pemberian bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Nah, di sini kita juga membantu usaha nasabah. Tujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dan yang ketiga, membantu pemerintah. Tujuan untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang, maka semakin baik secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebar kredit ke seluruh dunia perbankan adalah sebagai berikut. Penerima pajak dari keuntungan yang diperoleh bank dan membantu pemerintah. Tujuan membantu pemerintah dalam berbagai bidang, maka semakin baik. Secara garis besar, keuntungan bagi pemerintah dengan menyebar kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut. Penerima pajak dari keuntungan nasabah dan bank. Kedua, membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini, untuk kredit pembangunan usaha baru akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tenaga kerja yang masih menganggur. Yang ketiga, meningkatkan jumlah barang. Yang keempat, menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa negara. Yang kelima, meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Kemudian Kashmir juga mengungkapkan di samping tujuan di atas untuk fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Kemudian Kashmir juga mengungkapkan di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang, dan yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dan yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang, yang keempat meningkatkan peredaran barang, dan yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, keenam untuk meningkatkan kegairahan berusaha, ketujuh untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang kedelapan, untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah, di sini kita memasuki jenis-jenis kredit. Apa sih yang dimaksud dalam jenis-jenis kredit? Yang pertama, dilihat dari segi kegunaan. Kredit investasi, kredit modal kerja, dilihat dari segi tujuan kredit. Ada kredit produktif, kredit konsumtif, kredit perdagangan. Dan dilihat dari segi jangka waktu, ada kredit jangka pendek, jangka menengah, kredit jangka panjang. Dilihat dari segi jaminan, kredit dengan jaminan, kredit tanpa jaminan. Dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, kartu kredit atau yang disebut kredit KAL. Kartu kredit ini banyak jadi primadona masyarakat karena pengajuannya paling mudah, tidak diperlukan jaminan apapun saat mengajukan kartu kredit. Dan plafon pinjaman yang disediakan juga beragam. Kartu kredit survernya juga mudah, hanya melalui telepon nasabah sudah bisa mendapatkan kartu kredit yang siap digunakan. Di sini kredit tanpa anggunan. Apa sih yang disebut kredit tanpa anggunan? Hampir sama seperti kartu kredit, bedanya kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survei dan pertimbangan profesi kita. Nah, maka kredit tanpa anggunan atau yang disebut KTA biasanya surveinya kredit tanpa anggunan. Hampir sama seperti kartu kredit, bedanya kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survei dan pertimbangan profesi kita, maka kredit tanpa anggunan KTA biasanya surveinya tidak mendetail seperti kartu kredit KTA, memiliki bunga lebih tinggi daripada kartu kredit, tapi KTA ini plafonnya bisa lebih tinggi daripada kartu kredit ya. Yang sekarang kita bahas tentang kredit usaha rakyat atau yang disebut KUR.
KUR adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah khusus bagi yang memiliki usaha. Syarat mengajukan KUR adalah usaha Anda layak untuk didanai dan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk dianggunkan oleh bank. Kredit multiguna. Apa sih yang disebut kredit multiguna? Adalah gabungan antara KUR dengan kredit lain yang berfungsi untuk mendanai pembelian barang bergerak atau tidak bergerak seperti mobil untuk usaha dan pembelian ruko untuk kantor. Investasi. Apa sih yang dimaksud kredit investasi? Kredit investasi ini ditunjukkan juga khusus bagi pelaku usaha, namun yang dipinjamkan juga lebih banyak dan berfungsi sebagai investasi usaha. Jangka waktu pengembaliannya itu lebih lama, bisa 10 tahunan. Kredit rekening koran. Apa sih yang disebut kredit rekening koran? Kredit rekening koran merupakan salah satu jenis kredit yang membutuhkan anggunan atau jaminan. Bedanya dengan kredit-kredit lainnya, nasabah yang meminjam dengan jenis KRK hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman dari jumlah uang yang dipinjam atau ditarik. Nah, di sini kita masuki tentang pengertian jaminan kredit. Apa sih yang dimaksud jaminan kredit? Jaminan kredit melindungi uang yang dikuncurkan lewat kredit bagi risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan dengan kondisi sebaik apapun. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank. Mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Adapun jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit antara lain yaitu jaminan berwujud. Yang kedua, jaminan benda tidak berwujud, dan yang ketiga jaminan orang. Yang kedua itu ada pengertian kredit tanpa jaminan. Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya benar kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar bonafide dan profesional. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank dengan bank yang lain tidak jauh beda. Prosedur memberikan kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank dengan bank yang lain tidak jauh beda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan peminjam oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuan, apakah konsumtif atau produktif. Secara umum, prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan proposal hendaknya berisi. Yang kedua, melampirkan dokumen yang meliputi fotokopi. Dan yang ketiga, penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut. Nah, kita masuki penyediaan berkas jaminan, wawancara awal, on the spot, wawancara, keperluan, keputusan kredit, penandatanganan akad perjanjian lainnya, penyaluran atau penarikan dana.